ada eksternal excipient ya, dan internal excipient begitu. Ya, ya, halo, ya. Dan menjawab, Prof. Jadi ada zat aktif, kemudian di mix dengan excipient yang Mhm. internalnya, kemudian Ya, setelah baru dicampur dengan excipient yang eksternal. mhm. Oke. Nah, excipient pengisinya apa yang Anda tambahkan? Pengisi, Izin filler, jawab, ya. izin jawab, Prof. Pengisi yang kami tambahkan itu anhydrous lactose, Prof. Apa? Hidro? Laktosa anhidrat, Prof. Laktos anhidrat. Oke. Untuk pengisi, pengikatnya apa? Bindernya? Bindernya Avicel 102, Prof. Atau microcrystalline cellulose. Avicel 102. Itu kan nama dagang ya. Isinya apa? Selulus? Microcrystalline cellulose, Prof. Oke. Kemudian setelah itu kan apa yang dilakukan setelah itu? Untuk membuat granulasi kering, kemudian kan ada satu metode, yaitu pembuatan apa namanya? Membuat slugging kan? Ya, betul. Ya, dibuat teknik slugging kan? Yaitu Iya, seperti vitasimin tadi dibuat tabletnya besar-besar. Ya, setelah itu kemudian dihancurkan. Ya, ya, dihancurkan. Kemu, kemudian dengan mesh berapa ya? Pakai mesh berapa Anda? Mesh yang bisa di luar sampai 20, Prof. Namun jika dipilih satu bisa menggunakan mesh 18. Mesh 18. Oke. Saya ingin tahu, saya pengen tahu apa arti mesh itu ya? Apabila nilai menulisnya 18, maka dalam 1 inch-nya itu terdapat 18 lubang. 18 lubang per apa? Per 1 Siapa yang tahu? inch. Hah? Berapa? Betul 18 lubang Per 1 inch mesh-nya, Prof. Iya, 1 inci. Itu ukuran Amerika ya. 1 inci ya, jangan lupa. Jadi banyaknya lubang. Jadi kalau Anda disuruh coba buat mesh 12 dengan mesh 18 mana lebih besar Mesh granulnya? 12 yang lebih. Ya, karena kecil kan, nomornya kecil, tapi kalau semakin besar dia makin halus kan, Ya, betul. Oke. Nah, setelah selesai itu dilakukan, perlu ada penambahan eh, apa eksipien eksternal ya, betul? Ya, ya. Tapi kan sebelum itu kan dilakukan IPC. Nah, siapa yang bisa jawab hal-hal apa yang perlu dilakukan pada saat IPC? Silakan. juga dilakukan pada IPC itu Apa? terkait uji granulnya, Prof, seperti moisture Iya. content-nya, kemudian ukuran partikel dari granulnya, lalu laju Mm-mm. alir dari granul yang dihasilkan tersebut apakah sudah baik atau belum. Oke, oke, oke. Oke. Kalau berapa yang kira-kira yang bagus laju alirnya? Laju alir yang baik itu, laju alir yang Mm-mm. baik itu
untuk Kars indeksnya sekitar kurang dari 10 sampai 15. Kemudian untuk Hausner rasionya itu bisa di rentang 1 sampai 1,18 itu masih tergolong laju alir baik. Oke. Kemudian dilakukan juga apa? Tadi yang disebut ada ratio Hausner, apalagi? Hausner ratio, apalagi? Itu uji apa namanya? Yang tap density. Ya. Dilakukan nggak? Ya, Coba dilakukan, kita Prof. jawab. Dilakukan. Ya. Tap density, ratio Hausner, apalagi? Ada 3 tuh. Sudut istirahatnya, Prof, dan juga laju alirnya. Iya. Ada laju alir, ya. Kemudian ada tap density. Apa? Sudut istirahatnya, Prof. Angle of repose, ya. Ya. Sudah tadi. Ada enggak yang itu berapa ketukan ya? Untuk menentukan itu? Ada tap density? Berapa ketukan? Dilakukan di 10, 500, dan 1250, Prof. Enggak. Alat itu di berapa ketukan? Alat tap density. 300 lebih kurang 15 300 ketukan per menitnya, ya. Prof. Ya, oke. Yang diperoleh nanti ada apa? Ada ratio Hausner, apalagi yang diperoleh? Ada 3 itu? Kars indeksnya dan juga sifat alirnya, Prof. Iya, baik. Oke, ada 3 ya? Ada ratio Hausner, kemudian kan indeks, apalagi satu lagi? Sudut Satu lagi apa? istirahatnya, angle of repose-nya. Ya. Kalau angle of repose pakai metode apa? Pakai metode apa? Menggunakan alat flow meter, Prof. Lalu dihitung Pakai alat? hasilnya dengan rumus alfa sama dengan ketinggian dibagi jari-jari jarinya. Ya. Metode namanya funnel method ya. Metode corong. Ya. Pakai sudut apa? Tangan alfa ya. Ya. Oke, jadi dihitung ya. Kemudian kalau laju alir tadi pakai alat ya? Pakai alat apa? Flow-meter ya. Oke. Kemudian apalagi tuh yang diuji? Baru setelah itu udah memenuhi syarat semua, ya. Yang bagus berapa ya? Angle of repose yang bagus berapa? Berapa derajat? Antara berapa? 25 sampai 30 derajat, Prof. Oke. Oke, kalau semua parameter sudah bagus, baru ditambahkan eksipien eksternal kan? Betul? Ya, Ya. Apa saja yang ditambahkan? Eksipien eksternal? Kemudian lubrikan, dan Iya. Oke. Oke. Lubrikan, glidan, satu lagi anti adherent. Lubrikannya yang ditambahkan apa? Zatnya? Lubrikannya yang ditambahkan apa? Zatnya. Coba formulanya ditampilkan. Oke, coba di master formulanya ditampilkan. Master formulanya mohon ditampilkan. baik, Prof. Sebentar, Prof. Sebentar. Ya.
Ya. Baik, apa sudah terlihat, Prof? Udah. Chlorpropidon, magnesium stearat, koloidal silikon, aerosil sebagai gliden ya. Oke. Oke. Ini lihatnya di Hope ya. Ya. Iya, Prof. Oke. Udah sesuai ya. Histogram penghancur 2-5%. Oke. Setelah ini dicampurkan, kemudian dicetak, begitu ya? Ya. Iya, Prof. Oke. Setelah dicetak, yang pertama kali keluar dari mesin cetak, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Uji apa yang dilakukan? Apa? Yang pertama kali. Uji kekerasan, Prof. Bukan. Organoleptisnya, Prof. Belum. Yang pertama kali adalah bobotnya dulu. Keseragaman bobot. Ini mau bikin berapa mili? Ini Tabletnya. 20 miligram, Prof. Berapa? Untuk 200 miligram. Untuk zat Zat aktifnya aktifnya berapa 20 mili? miligram. 20 miligram, Prof. Zat aktifnya 20 miligram. Kemudian mau dibuat menjadi 200 miligram. 200. Iya, benar, Prof. Berarti sisanya adalah pengisi dan sebagainya. Gitu kan? Iya. Caranya gimana? Keseragaman bobot. Untuk di pembuatan tabel periodik sin kita ini, kami ini tidak menggunakan uji keseragaman bobot, Prof, karena kan untuk zat aktifnya itu kurang dari 25 miligram. Jadi di sini kita menggunakan uji keseragaman kandungan, Prof. Oh ya. Jadi karena ini di bawah 25 mili ya. Oke, Iya, setelah itu benar, Prof. ada uji kekerasan ya. Iya, ada uji kekerasan. Pakai alat apa? Hardness tester, Prof. Ya. Itu kekerasan untuk ukuran tablet segitu, itu berapa biasanya? Di rentang 4 sampai 8 kilogram atau 4 sampai 10 kilopound. 4 sampai 1 kilo 4 Newton. sampai 10 4 sampai 10 kilopound. Ya. Kemudian ada uji disintegran menggunakan alat apa? Disintegran tester, Prof. Ya. Itu harus berapa? Dia hancur kurang dari 15 menit, Prof. Ya. Berapa tablet dimasukin? Untuk tahap pertama itu ada 6 tablet. Jika tidak memenuhi, Ya. dilanjutkan tahap kedua dengan tambahan 12 tablet, Prof. Ya. Kemudian uji apa lagi yang dilakukan? IPC-nya apa PPC-nya? Uji keregasan tabletnya, Prof. Uji keregasan atau variability itu tidak boleh lebih dari Tidak boleh lebih dari 1%. Hmm. Caranya bagaimana? Caranya
bersihkan dulu alatnya, Prof. Selanjutnya tabletnya itu kita timbang minimal 6,5 gram. Eh, Hmm. Habis setelah itu kita hilangkan dulu fragmen debunya, lalu timbang Ya. kembali, dan juga selanjutnya itu masukkan tabletnya ke dalam alat tersebut, lalu kita jalankan alatnya dengan kecepatan 25 RPM selama 4 menit, Prof. Selanjutnya kita Oke. hilangkan lagi debunya setelah selesai tadi. Selanjutnya kita Ya. hitung dengan rumus W1U dikurang W2 per W1 dikali 100%, Prof. Oke. Kemudian uji itu sudah. Apa perlu uji disolusi? Perlu, Prof. Oke. Berapa lama? Untuk uji disolusinya berdasarkan monografinya itu 45 menit, Prof. Oke. Pakai alat apa? Nah. Menggunakan disolusi tester atau disolusi Hmm. aparatus dengan tipe pengadutnya Ya, itu tipe 2, yaitu dayung, Prof. gayung ya. Oke. Kemudian ada yang penting, perlu nggak dilakukan uji ketebalan tablet? Perlu, Prof. Syaratnya? Berdasarkan Farmakope Indonesia yang ketiga, itu diameter tabletnya itu tidak lebih dari 3 kali atau tidak kurang dari Hmm. satu per 3 Ya, dari tebalnya tabletnya tablet. itu, Prof. Ya, oke. Tadi itu terakhir itu mungkin uji keseragaman kandungan ya. Pakai apa? Metodenya HPLC apa spekto? Berdasarkan di Farmakope itu menggunakan KCKT, namun kalau tidak memungkinkan untuk menggunakan KCKT, kelompok kami akan menggunakan spektro UV-Vis, Prof. Oke. Jadi uji-uji selesai semua. Ya. Sudah, Prof. Rancangan kemasannya gimana? Dikasih nama apa nih produknya? Izin menjawab untuk nama produk Ya, kami itu silakan. Kemasan primer, kemasan sekunder, leaflet. Oh, ya, ya, oke, ya. Ini namanya apa namanya produknya? Apa? Airbus. Oke. Kemudian jangan lupa leafletnya, ya, masukkan di dalam leaflet. Kemudian ada tanggal pembuatan, daluarsa, kemudian apalagi tuh kode yang eh, pendaftaran di apa? Nomor BPOM ya. Ya. Oke. Ada pertanyaan dari kelompok ini? Silakan. Kalau tidak ada, berarti eh, yang kelompok berikutnya. Tadi mau bikin apa? Tablet apa? Yang Iya, Prof. Tablet metampiron, Prof. metampiron, Ya, antalgin ya. ya. Hmm. Sifat fisikokimianya gimana ya? Sifat fisikokimianya dia yang Dia paling tahan penting panas, dia nggak tahan panas, Prof. nggak tahan panas. Satu kemasan itu kita rencana mau buat 15 tablet apa isinya. Oh, mau maksudnya pakai blister?
Mesin Eh, blisternya kami nggak ada. Di iya lab Pak, nggak ada. mau pakai botol kan Pak, botol plastik HDPE. Rencananya Hmm. isinya 15. Di Oke, situ diminta untuk buat 2 kan Pak. iya. Nah, tapi kalau kami hitung kurang lebih kita itu butuh sekitar 160 tablet. Itu maksimal ya Pak ya. 160. Hmm. Bikinnya Sedangkan kira-kira berapa kilo? Setengah kilo? Apa 1 kilo? Totalnya kalau 500 tablet itu sekitar 300, nggak sampai kilo sih, Prof. 700 dikali 500 berarti 350 350 gram. gram, Prof. Ya, Iya. heeh. Tapi masalahnya itu Itu menjadi 160 tablet gitu kalau 350 perkiraannya. gram eh, jadi 500 tablet. Oke. Tapi Dalam satu botol, botolnya besarnya gimana? Botol yang berapa mili itu, botol plastiknya? ini Prof, makanya kami ingin menyesuaikan dulu. Karena Heeh. kalau dari bahan mentampiron Hmm. yang ada di lab itu cuma 300 Hmm. gram dan itu untuk 3 kelompok, Prof. Jadi sepertinya Iya, dijatahin per kelompok itu 100 gram saja. Nah, kalau iya. 100 gram saja itu kami cuma bisa buat sekitar 200 tablet. Itu sudah termasuk buat pengujian. Jadi Hmm. sisanya itu mungkin sekitar 60 saja. Jadi satu Hmm. botol itu bisa isi mungkin 25 sampai 30 segitu, Nggak Prof. apa-apa, nggak apa-apa. Oh, Prof. Yang diserahkan ke penguji cukup satu, ya kan? Baik. Ya, Prof. Kamu satu, pegang satu kan? Ya, Prof. ya Prof. Penguji satu, cukup lah. Baik, Prof. Kalau Jadi, isi 25 berarti kan hanya 50 tablet yang dikumpulkan kan? ya, baik, Prof. Sisanya kan untuk uji reliability, uji kekerasan, uji segala macam kan gitu. Waktu hancur. Ada lagi pertanyaan, silakan. Dari kelompok 1 yang metampiron itu saja, Prof. Terima kasih. Cukup. Nah, yang kelompok B6 bagaimana? Sudah cukup? Cukup, Prof. Oke, baik. Baik, jadi apa? Nanti menunggu responsif satu kali lagi di solusi. Baru praktek ya? Benar, Prof. Praktek. Betul, Prof. Oke. Praktek, nanti ketemu lagi, Anda membuat, kemudian dievaluasi, minggu ketiganya bikin kemasan ya. Majunya setelah Lebaran apa sebelum Lebaran? Untuk evaluasi dengan Prof lagi kah, Prof? Iya, Itu setelah, seperti masih di setelah Lebaran. bulan Mei, Prof. Oh, enggak Mei, April dong. Ya, April, Prof. April setelah Lebaran berarti ya. Ya, Prof. Oke, baik. Tidak ada pertanyaan lain, silakan. Masih ada? Berarti Sabtu sudah puasa ya. Selamat puasa semua ya. Ya, Prof. Terima Ya, kasih. Insya Allah. ya, ya. Oke, kita ketemu pada saat nanti waktu apa? Evaluasi ya. Baik, Prof. Oke. Terima Ya, kasih, selamat Prof. ya. Selamat siang ya. Ya, Ya, selamat Ya, siang. terima kasih banyak, Prof. Ya, ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.